semua, welcome to my Nope, ini bukan channelku. Tapi selamat datang di video pertamaku. Hari ini kita akan ngebahas mengenai satu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Khususnya pelajar dan mahasiswa. Kayak aku. Sebelumnya tadi kita udah ngeliatkan beberapa contoh keluhan yang mungkin kita munculkan ketika sedang belajar. Meskipun tadi aku bilang bahwa ilustrasi itu agak lebay dan gak jelas jujur aja, tapi kita sendiri tidak bisa menyangkal bahwa memang keluhan-keluhan itu sangat mungkin untuk kita munculkan. Dari ilustrasi tadi juga, kita jadi makin sadar bahwa sebenarnya belajar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Belajar itu susah, belajar itu rumit, belajar itu banyak tantangan dan rintangannya. Kalau kita nggak punya strategi yang bagus. Yep, kalau kita nggak punya strategi atau cara belajar yang bagus, yang cocok untuk kita, maka ada kemungkinan bahwa proses belajar itu nggak akan berjalan dengan efisien dan efektif. Kalau kita punya strategi belajar yang bagus, yang keren, yang jenius, semua keluhan itu bisa, ya nggak hilang juga sih, tapi seenggaknya bisa dikurangi. Nah, setelah kita nemuin strategi belajar yang cocok, kita cuma perlu nerapin dan ngembangin strategi itu dalam proses belajar kita sehari-hari. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan strategi belajar itu, supaya pelan-pelan kita akan punya satu hal yang berperan penting dalam proses belajar kita, yaitu kebiasaan belajar. Seperti yang kita tahu, kebiasaan belajar setiap orang itu beda-beda, karena kebiasaan itu dibentuk dan dikembangkan dari pengalaman belajar kita yang juga beda-beda. Bidang yang kita pelajari beda-beda, tuntutan belajar kita beda-beda, gaya belajar kita beda-beda, waktu dan situasi belajar kita pun beda-beda. Pokoknya semua cenderung beda-beda gitu. Karena itu, kebiasaan belajar kita masing-masing ini harus dapat dikembangkan secara mandiri. Meskipun kebiasaan belajar kita beda-beda, nggak ada salahnya kok kalau kita dengerin sharing orang lain tentang kebiasaan belajar mereka dan belajar dari situ. Itulah mengapa aku membuat video ini untuk kalian, wahai viewers pertamaku. Di video kali ini aku akan sharing tentang kebiasaan belajar yang aku punya, baik yang bisa dicontoh maupun yang ya mending dihindari. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa terinspirasi, termotivasi, terpesona kepada pandangan, dan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Dan sebagai peringatan, kayaknya video ini bakal agak berantakan dan gak jelas karena pikiranku sendiri agak berantakan dan gak jelas. Jadi, ya... Yuk kita mulai! Kebiasaan belajar pertama yang aku punya adalah mendengarkan lagu. Oke, pertama-tama aku harus bilang bahwa aku suka banget dengerin lagu. Aku tuh bener-bener gak bisa gak dengerin lagu. Gak bisa, gak. Intinya aku harus selalu dengerin lagu, kapanpun dan dimanapun. Mau lagi tidur, nyuci baju, bercocok tanam. Termasuk saat belajar. Kebiasaan ini sendiri bukan muncul tanpa alasan. Buatku, musik dan lagu itu punya kekuatan untuk membangkitkan mood, terutama ketika lagi belajar. Jadi kalau aku lagi males atau lagi capek, aku akan tetap bisa belajar dengan mood yang bagus. Bahkan seringkali dengan dengerin lagu, aku bisa jadi super fokus dan super semangat untuk belajar. Nah, kalau yang ini bisa ditiru nih, kalau cocok ya, monggo. Sebenarnya kebiasaan ini pasti udah dilakukan oleh banyak orang, karena ya memang membuat rangkuman merupakan salah satu strategi belajar yang paling ampuh. Aku sendiri dari dulu juga suka banget bikin rangkuman, karena aku ngerasa bahwa aku jadi punya kesempatan belajar ekstra. Dari yang tadinya hanya membaca materi, aku jadi harus betul-betul paham, supaya rangkuman yang aku buat tuh ya nggak salah dan justru menyesatkan. Rangkuman ini bentuknya bisa macam-macam, tergantung dari kita membuatnya gimana. Tapi aku sendiri punya salah satu bentuk rangkuman yang selama ini selalu aku pakai. Oke, jadi ini salah satu bentuk rangkuman yang aku maksud. Ini aku ambil contohnya dari rangkuman materi bab 1 mata pelajaran antropologi kelas 10. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini aku bikin rangkumannya pada lembar kertas HVS yang aku bagi menjadi 4 bagian dengan 8 halaman. Dan aku bentuk jadi semacam leaflet begitu ya sebenarnya. Aku suka rangkuman model ini karena dia lebih bisa dibawa kemana-mana dibanding kalau aku bawa buku yang ya gede gitu. Jadi dengan rangkuman ini aku bisa belajar dimanapun. Mau di mobil, di atas motor, di kamar mandi, di lapangan, atau bahkan di warung soto ketika lagi makan. Gampang kan?
Aku nggak bisa hidup tanpa nulis jadwal. Meskipun sebenarnya kegiatanku itu nggak begitu banyak, kurang berbobot, dan ya nggak berguna. Nggak, deng. Kegiatanku berfaedah semua kok. Harusnya. Intinya aku harus selalu nulis jadwal. Aku akan selalu mencatat kegiatan apa saja yang akan aku lakukan atau tugas apa yang aku harus kerjakan di hari itu. Terutama sekarang ini, di mana tugas dan jadwal pribadiku numpuk-numpuk dan nempel-nempel macam kue lapis gitu ya. Kalau aku nggak bikin jadwal dan mencatat tugas-tugas yang ada, semuanya bakal kacau. Hidupku bakal hancur. Masa depanku akan mendadak gelap kayak orang yang lagi merem. Harapannya sih, dengan rutin membuat jadwal, aku akan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Gak ada yang kelewat, gak ada yang keskip, dan yang jelas sesuai jadwal. Anda bingung? Sama, saya juga. Gini, dari dulu aku emang punya kebiasaan jelek ini. Padahal dari zaman bahula aku juga udah tahu bahwa menunda tugas atau pekerjaan itu merupakan hal yang sangat tidak disarankan, terlarang, forbidden. Karena ya kita bayangin aja, kalau tugas itu kita tunda, maka otomatis pengerjaannya akan mundur. Padahal di saat yang sama, kita juga udah punya banyak tugas yang menunggu untuk dikerjakan. Kalau ini masih kita lakuin, maka otomatis kita akan butuh tenaga ekstra untuk nyelesain tugas-tugas yang ada dalam waktu singkat. Karena ya semuanya mendadak serba mepet. Jika kita tidak berhati-hati, maka pengerjaan tugas ini akan menjadi tidak maksimal karena kita ngerjainnya terburu-buru. Bisa dilihat kan kenapa kebiasaan ini harus ditinggalin? Tapi kok saya malah nggak bisa ngeliat ya? Oke, aku harus ngaku. Berdasarkan pengalaman belajarku selama 19 OTW 20 tahun ini, menunda tugas itu nggak selamanya buruk. Dalam prosesnya, aku sering menemui berbagai situasi yang memaksaku untuk menunda pengerjaan tugas. Misalnya karena aku lagi sakit, lagi capek, lagi down, atau karena aku emang lagi pengen nyelesain anime yang lagi aku tonton. Aku sendiri tahu bahwa kalau aku tetap maksa untuk mengerjakan tugas di tengah situasi-situasi tadi, aku nggak akan bisa ngerjain tugas dengan maksimal. Jadi aku pun memutuskan untuk menunda pengerjaan tugas-tugas itu. Kalau udah begitu, aku akan langsung merencanakan ulang jadwal pengerjaan tugasnya, dan ketika mengerjakannya pun, aku udah tahu bahwa aku harus mengeluarkan tenaga ekstra supaya hasilnya tetap maksimal. Intinya, buatku, kita boleh kok menunda pengerjaan tugas, selama kita masih ingat deadline dan konsekuensinya. Ingat loh, jangan dikira aku nyuruh yang enggak-enggak. Hal terakhir yang sering muncul dan menjadi kebiasaan belajarku adalah ketidakfokusan. Ketidakfokusan ini wujudnya bisa bermacam-macam, mulai dari mendadak main HP, bengong menatap langit-langit, tiduran yang berujung ketiduran, atau bahkan memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Misalnya, apakah kata-kata yang terdengar mirip seperti cilok dan cinlok memiliki suatu hubungan? Apakah hubungan linguistik, hubungan keluarga, atau bahkan hubungan internasional? Gak akan ada yang tahu. Kalau udah begitu, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghentikan segala aktivitas unfaedah itu, menampar diri sendiri, dan mengatakan, kamu harus fokus. Beneran deh, aku gak punya solusi yang bagus untuk masalah ini. Semoga teman-teman punya solusi yang lebih bagus ya. Nah, itu dia teman-teman beberapa kebiasaan belajar yang aku punya. Seperti yang aku bilang di awal, ada beberapa yang bisa dan boleh banget diadopsi. Tapi ada beberapa juga yang mending di skip, dilupakan, dan dibuang jauh-jauh. Aku yakin bahwa masih ada banyak banget hal yang belum aku sampaikan. Selain itu, teman-teman pasti punya kebiasaan belajar yang mungkin mirip atau bahkan sama sekali berbeda dari apa yang aku punya. And that's okay. Pesanku cuma satu, percaya diri aja. Percaya aja bahwa kebiasaan belajar yang sudah teman-teman pilih itu akan sungguh-sungguh membantu kalian dalam proses belajar yang sedang dijalani. Kalau teman-teman cuma bisa belajar di malam hari, silahkan. Kalau teman-teman lebih bisa belajar sambil dengerin lagu dangdut, silahkan. Kalau teman-teman cuma bisa belajar kalau ditongkrongin foto idola, Siwon Sarangyo, silahkan. Kalau teman-teman harus belajar sambil makan, ya silahkan. Asal jangan makan tumpeng, kegedean. Apapun itu, cari dan temukanlah kebiasaan belajar yang cocok untuk teman-teman ya. Ya, kira-kira itu aja yang pengen aku sampaikan dalam video kali ini. Sebelumnya aku juga mau minta maaf kalau ada salah kata atau kekurangan di sana-sini. Berhubung ya kurangnya kayaknya bakal banyak sih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk menemukan kebiasaan belajar yang cocok. Aku juga mendoakan semoga teman-teman bisa menjalani studi dengan amat sangat lancar, baik sekali banget.
Sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.